Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya Bun. yang saya hormati Bapak Teddy selaku dosen pengampu mata kuliah Software Engineering. Yang saya hormati rekan-rekan semua yang hadir. Kami kelompok 6, ya, kelompok 6 ini yang beranggota, yang pertama ini adalah Bapak Nawa Ismail, kemudian Bapak Dedi Arbai, kemudian Ibu Janiasi. Ya, kami di sini kelompok 6 akan membuat atau mempresentasikan yaitu sistem informasi simpan pinjam. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita tampilkan presentasinya. Ya, presentasinya kita tampilkan. Ya, ini presentasinya. Ya, sudah selesai total. Ya, presentasinya yaitu sistem informasi simpan pinjam. Kelompok 6, yang pertama Bapak Nawa Ismail, kemudian saya sendiri Rasyanto, kemudian Dedi Arbai, kemudian Ibu Janiasi. Jadi sistem informasi simpan pinjam ini adalah sebuah koperasi ya, yang nantinya ada yang menyimpan uangnya, kemudian ada yang meminjamnya. Selanjutnya yaitu prolog. Yang pertama, koperasi simpan pinjam bisa diartikan sebagai koperasi yang berfungsi untuk menyimpan dana para anggotanya yang kemudian dipinjamkan lagi ke anggotanya lain yang membutuhkan. Tujuan dari koperasi simpan pinjam yaitu untuk mensejahterakan anggotanya dengan cara meminjamkan sejumlah dana dengan bunga yang ringan. Sehingga nantinya para anggota ini dengan adanya koperasi ini bisa terbantu secara ekonomi, kesejahteraannya, dan ini adalah sifat-sifat juga yang ada dalam koperasi yaitu saling tolong-menolong. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Arbai. Silakan Bapak Dedi Arbai untuk menyampaikan metode penelitian. Baik, terima kasih Pak Rasyanto atas waktunya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang metode penelitian. Di sini menggunakan observasi. Ya. Observasi pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi. Jadi di sini diharapkan pengumpulan data secara valid sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang signifikan nantinya. Lalu studi literatur, rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Nah, ini sangat diperlukan sekali. Lanjut. Ya, untuk metode pengembangan sistem, ya. Untuk metode pengembangan sistem di sini menggunakan XP, ya. Itu model Extreme Programming. Sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Extreme Programming bukan hanya berfokus pada coding, ya, tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini ada 4 tahapan. Ya, yang pertama itu planning. Planning di sini menggambarkan jelas tentang ruang lingkup keseluruhan proyek, masalah dan antisipasi peluang serta arahan yang memicu proyek tersebut. Ya, ada 5 kelayakan ya yang harus dimengerti ya. 5 kelayakan itu apa saja? Ya, layak teknis, dari kelayakan operasionalnya, ada ekonomisnya, ada kelayakan jadwal serta nantinya hukum untuk
aplikasi ini bermanfaat atau tidak. Lalu di tahap selanjutnya yaitu desain. Nah, desain di sini dokumen desain sistem dan perangkat lunak disiapkan sesuai dengan dokumentasi spesifikasi kebutuhan. Ya, ini membantu menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Selanjutnya coding. Ya. Coding ini tahap untuk pengkodean. Ya, pengembang mulai membangun keseluruhan sistem dengan menulis kode menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih ya. Pada fase pengkodean ini tugas dibagi menjadi dua ya. Menjadi dua yaitu unit atau modul ya, dan ditugaskan ke berbagai pengembang. Ini adalah fase terpanjang dari proses siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang akan kita buat di sini. Lalu selanjutnya testing ya. Tahap selanjutnya testing itu adalah setelah perangkat lunak selesai ya dan digunakan di lingkungan pengujian, tim pengujian mulai menguji ya fungsionalitas seluruh sistem ya. Ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh aplikasi berfungsi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini nantinya ketika testing tersebut ada kesalahan bug ya akan dibenarkan sehingga testing tersebut tidak ada kesalahan sama sekali. Ya. Selanjutnya untuk slide selanjutnya, ya untuk titik masalah silakan Bu Jani. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Baik, selanjutnya dalam aplikasi yang coba kelompok kami bangun, berdasarkan identifikasi masalah yang kami temui di lapangan, yaitu di mana sistem transaksi dan kegiatan di koperasi sekolah pada umumnya masih menggunakan cara manual atau konvensional. Sehingga dalam pencatatannya itu semua masih berbasis buku gitu, semua dicatat secara manual. Nah, di sini tentu menjadi kebutuhan bagi pengurus maupun anggota adalah bagaimana proses pencatatan itu kemudian akses informasinya mampu diakses dengan lebih cepat. Nah, selanjutnya pengguna yang di sini berarti konsumen atau nasabah atau anggota koperasi dan pengurus itu harus bertemu langsung untuk mendapat atau memberikan pelayanan. Sehingga dari segi waktu tentu membutuhkan waktu yang lebih panjang dan tidak efisien seperti itu. Selanjutnya dari segi pengurus, pelayanan koperasi menjadi lambat atau kurang optimal. Lanjut, Pak. Ya, pada sistem yang akan coba kami bangun, saat ini kan koperasi yang ada itu dalam transaksi simpan pinjamnya itu masih berbasis manual. Artinya untuk nasabah tahu di bulan November ini nasabah A sudah angsuran ke berapa, pengurus atau pengelola harus membuka dulu catatan di bukunya si nasabah A ini sudah angsuran ke berapa, sehingga waktunya tentu tidak efisien. Kemudian dari segi pencatatan, kemudian dari segi akurasi atau kevalitan dari jumlah setoran yang sudah disetorkan oleh anggota itu memungkinkan terjadi kecurangan apabila masih menggunakan sistem manual. Nah, maka atas dasar masalah-masalah tersebut, kelompok kami coba mengangkat aplikasi yang akan coba kami bangun yang akan dijelaskan di tahapan selanjutnya. Silakan Pak Nawah. Lanjut Pak Ras. Sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. Terima kasih Bu Jani. Jadi kelompok 6 ini yang akan dibangun sistem yang informasi simpan pinjam, yang mana sistem ini kedepannya bisa
diakses secara online atau berbasis web, yang mana sistem informasi simpan pinjam ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database-nya menggunakan MySQL. Terima kasih. Kembali ke Pak Ras. Ya, terima kasih kawan-kawan yang sudah menjelaskan pemaparan yang sangat jelas sekali tadi disampaikan. Ini pemaparan dari kelompok kami ya, yaitu sistem informasi simpan pinjam yang berbasis web ya, yang nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa digunakan baik di sekolahan maupun unit usaha yang lainnya yang bisa bermanfaat digunakan semaksimal mungkin. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.